Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, semoga yang izin hari ini dapat hadir dan membersamai kita pada minggu depan ya untuk membahas materi selanjutnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari angkat tangannya bersama-sama anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sesuai yang telah ibu instruksikan pada minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas tema yang berjudul menghadirkan sholat dalam kehidupan. Sebelum lanjut, ibu mau tanya nih, tadi pagi ada yang gak sholat subuh? Baiklah, semoga yang tidak sholat subuh untuk besok pagi harus sholat subuh ya anak-anak ibu semuanya. Karena materi kita tentang sholat, maka tujuan pembelajaran kita di sini yaitu adalah ada 6. Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui pengertian sholat. Yang kedua untuk mengetahui hukum melaksanakan sholat. Yang ketiga untuk mengetahui dalil mendirikan sholat. Yang keempat untuk mengetahui syarat sah dan wajib sholat. Yang kelima untuk mengetahui rukun sholat. Dan yang terakhir untuk mengetahui manfaat sholat. Itulah tujuan pembelajaran kita anak-anak ibu semuanya. Kata mengidentifikasi artinya yaitu adalah mengetahui ya. Kita langsung saja masuk kepada yang pertama yaitu adalah pengertian sholat. Di sini ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa, sholat yaitu adalah doa atau meminta kebaikan. Sedangkan kalau secara istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai syarat dan rukun tertentu. Terusnya yang kedua yaitu adalah hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib. Anak-anak ibu semuanya sudah tahu belum wajib itu apa? Oke, wajib yaitu adalah sesuatu yang ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Jadi anak-anak ibu semuanya, kita itu harus sholat, karena kalau tidak sholat maka kita akan berdosa. Apabila kita sholat maka kita akan mendapatkan pahala, karena di sini tadi hukumnya wajib. Apabila meninggalkannya maka berdosa, apabila mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala. Selanjutnya kita masuk kepada poin berikutnya ya, yaitu dalil tentang sholat, yang mana dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya yaitu adalah bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari dalil ini maka kita bisa melihat bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Sholat itu juga akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana kata fahsya dan mungkar. Nanti kita akan membahas apa itu fahsya, apa itu mungkar, dan kita juga akan membahas apa saja contoh fahsya dan apa saja contoh mungkar. Seterusnya di ayat ini juga dijelaskan tentang
Allah selalu mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, dan ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi sholat itu wajib ya anak-anak ibu semuanya. Terusnya kita masuk kepada syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Kita mulai dari yang pertama ya anak-anak semuanya, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini yaitu adalah telah masuk waktu sholat. Sholat itu dikerjakan ketika waktunya sudah masuk, ketika azan sudah berkumandang, yang mana itu ada waktu tertentu. Kita tidak bisa sembarang melaksanakan sholat di waktu-waktu yang kita inginkan saja, karena semuanya ada aturannya. Yang kedua yaitu adalah menghadap kiblat. Jadi ketika sholat kita itu harus menghadap kiblat. Kita tidak boleh ketika sholat menghadap sesuatu yang kita inginkan saja gitu. Namun kita harus sesuai aturannya, yaitu adalah menghadap kiblat. Terusnya yaitu adalah menutup aurat. Ketika sholat kita wajib menutup aurat, karena kita kan akan berhadapan dengan Allah, maka kita juga harus menutup aurat. Itu merupakan syarat sah sholat. Terusnya yaitu adalah bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, maka badannya itu harus bersih, harus suci. Terusnya pakaiannya juga begitu, harus bersih, harus suci. Namun tidak hanya yang dua itu ya anak-anak ibu semuanya, tempatnya juga harus bersih, harus suci, harus bersih dari najis. Semuanya harus terhindar dari najis agar sholat kita itu sah. Dan ketika melaksanakan sholat, apabila badan kita sudah suci, sudah bersih, apabila pakaian kita sudah bersih, apabila tempat kita sudah bersih, maka kita melaksanakan sholat itu dengan tenang, dengan nyaman, karena kita dalam keadaan bersih. Terusnya yaitu adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini yaitu adalah ada 3 ya. Yang pertama yaitu adalah Islam. Orang kafir tidak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah orang yang Islam, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu adalah balik. Orang yang balik wajib sholat. Seperti seorang perempuan yang telah menstruasi, maka ia wajib sholat. Apabila ia tinggalkan, maka berdosa. Begitu juga dengan seorang laki-laki, apabila ia sudah memasuki mimpi masa atau balik, maka ia juga wajib sholat. Apabila tidak mengerjakannya, maka berdosa. Terusnya yaitu adalah berakal. Orang berakal lah yang diwajibkan sholat. Orang yang tidak berakal, orang yang gila itu tidak diwajibkan sholat, karena berakal merupakan syarat wajib sholat. Itulah syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Kita masuk kepada berikutnya ya, yaitu rukun sholat. Anak-anak ibu semuanya sudah tahu belum ada berapa rukun sholat? Iya, benar sekali, ada 13. Yang pertama yaitu adalah niat. Niat yaitu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pertama ketika ingin melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat 2 tangan kita ya anak-anak ibu semuanya. Yang ketiga yaitu adalah berdiri bagi yang mampu. Ketika sholat diwajibkan untuk berdiri, namun ketika kita ingin melaksanakan sholat namun kita tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Apabila seseorang tidak bisa duduk, maka juga bisa dibolehkan untuk berbaring. Begitu indahnya Islam mengajarkan hal tersebut, dan begitu pentingnya juga ibadah sholat terhadap kita. Terusnya yaitu adalah membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Ketika sholat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, karena kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita itu hampa, tidak akan sah atau tidak akan diterima. Terusnya yaitu adalah ruku. Yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan tasawuf awal dan duduk tasawuf, yang ke-10 membaca tasawuf akhir, yang ke-11 berselawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasawuf akhir, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Terusnya yaitu adalah manfaat sholat. Sholat itu ada faedahnya loh anak-anak semuanya, bagi kita, bagi diri kita, bagi kesehatan kita itu ada, yang kita akan bahas di sini satu-satu ya.
Yang pertama yaitu adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut tadi, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu adalah perbuatan keji, yang mana perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran wahyu, perbuatan yang melampaui batas dalam keburukan dan kekejian, baik ucapan maupun perbuatan. Contohnya saja seperti enggan membayar zakat, selalu berzina, dan memfitnah. Terusnya, karena orang yang sholat tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Orang yang sholat tidak akan berzina karena ia dijaga oleh sholatnya sendiri. Orang yang sholat tidak mungkin memfitnah orang lain gitu. Terusnya orang yang sholat juga tidak mungkin ia enggan membayar zakat. Jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji tersebut. Terusnya yaitu adalah mungkar. Mungkar yaitu adalah perbuatan yang bertentangan dengan akal. Mungkar juga bisa diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan secara sembunyi. Secara sembunyi contohnya saja berbohong. Berbohong kan sembunyi karena orang tidak tahu. Iri dengki juga tidak tahu karena itu kan di dalam jiwa, di dalam hati. Oleh karena itu tidak nampak. Terusnya yaitu itulah yang disebut dilakukan secara sembunyi. Contoh yang lainnya seperti mengadu domba dan memukul. Orang yang sholat pasti sholatnya itu dapat mencegah dari hal-hal mungkar tersebut, seperti berbohong. Orang yang sholat pasti dia tidak suka dalam hal-hal berbohong gitu. Terusnya yaitu adalah manfaat yang kedua, yaitu adalah sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menyadari bahwa kita itu diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, atau kita merendahkan, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Karena kita ambil salah satu contoh ya anak-anak semuanya, seperti orang yang bertengkar, ketika ia dipukul tangannya, dipukul bahunya, atau ditendang kakinya, maka dia tidak terlalu menyerang. Namun seseorang yang dipukul kepalanya pasti dia akan membalas. Namun kita lihat ada kaitannya dengan sholat. Seseorang yang sholat menundukkan kepalanya ini dalam sholat, itu merupakan sebuah bentuk tunduknya dia kepada Allah, sebuah bentuk rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya sholat juga meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi, karena sholat ini kan bergerak seperti ruku, sujud. Jadi sholat itu juga berfaedah untuk meredakan nyeri-nyeri punggung atau nyeri sendi gitu. Terusnya yaitulah sholat melawan stres, yang mana seseorang yang stres ketika ia melaksanakan sholat, maka ia akan merasakan tenang. Mulai dari ketika ia ingin berwudu dengan air wudu, dengan air yang bersih, maka ketika seorang berwudu, maka ia dapat melawan atau ia merasa tenang jiwanya gitu. Orang suka stres, obatnya yaitu adalah sholat, yaitu karena orang stres ketika dilakukan sholat akan membantu melawan stresnya. Itulah nanda semuanya materi kita pada hari ini yang telah Ibu jabarkan. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri di sini mau Ibu tanyakan dulu. Tadi hukum sholat apa? Ya, benar sekali, wajib. Hukum sholat adalah wajib apabila dikerjakan berpahala dan apabila tidak dikerjakan berdosa. Seterusnya Ibu tanya nih, tadi salah satu syarat wajib sholat apa? Satu saja. Ya, benar sekali, berakal. Orang berakal wajib sholat, karena orang gila tidak wajib sholat. Baiklah Anda semuanya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu adalah tentang zakat. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan, baik itu dari perbuatan ataupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.